Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di Aceh pada tahun 1267 Masehi. Letak geografis Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara berdekatan dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Letak Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Samudra Pasai sudah menebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1297 Masehi. Beberapa peneliti dari Belanda menyepakati perkiraan bahwa Kesultanan Samudra Pasai baru berdiri pada pertengahan abad ke-13, serta menempatkan nama Sultan Malik Al-Salih sebagai pendirinya. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak di antara Krueng Jambu Aye atau Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasai atau Sungai Pasai Aceh Utara. Menurut Ibn Battuta yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu. Pada kawasan inti kerajaan terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh pada saat itu. Sosial dan budaya. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Dari catatan Muhuan dan Tongmet Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip seperti Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini diperalat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Surat Salatin. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Seberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawakan oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya seperti huruf Arab Jawi. Selain itu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511 dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Perekonomian Pasai merupakan mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik dengan lantai terbuat dari bila-bila kayu, kelapa, atau kayu pinang yang disusun dengan rotan. Dan di atasnya dihamparkan tikar, rotan, atau pandan. Sultan atau Sultanah yang pernah memimpin: Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Sultan Ain Al-Abidin Malik Az-Zahir, Sultanah Nahsyariyah, Sultan Salah ad-Din, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir II, Sultan Zain Al-Abidin II, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin III.
1. Malik al-Salih. Malik al-Salih atau Malikul Salih, Malik al-Saleh, Malikus Saleh, Malik al-Salih atau Malikul Saleh mendirikan kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1267. Nama aslinya adalah Merasilu. Ia adalah keturunan dari suku Imam IV atau suku Imam IV atau Suke Imam IV adalah sebutan untuk keturunan 4 Maharaja atau Mera, bersaudara yang berasal dari Mon Khmer atau Campa yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Di antaranya Maharaja Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Perelak atau Pohela di Aceh Timur, Syahir Tanui yang mendirikan kerajaan Cempa atau Campa di Pesangan Biruan, Syahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Samaindra di Pidie, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra di Purba di Banda Aceh. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Setelah pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, selanjutnya kepemimpinan kerajaan diperintah oleh putranya, yaitu dari perkawinannya dengan putri raja. Masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang yang telah diperkenalkan di Pasai seiring dengan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat mengembangkan dakwah agama Islam. Sekitar tahun 1326, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir meninggal dunia dan ia meninggalkan 2 orang putra, yaitu Mahmud Malik Az-Zahir dan Malikul Mansur atau yang merupakan cucu dari Sultan Malik Az-Zahir. Ketika Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada akhirnya meninggal dunia karena sakit, tampuk kepemimpinan kerajaan Pasai diserahkan kepada Sultan Malik As-Saleh yang juga memimpin kerajaan Samudra karena kedua putranya masih berusia sangat belia. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera atau Samudra menyambutnya dengan penuh keramat tamahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadi yang dimilikinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki, dan selesai sholat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Begitu Ibnu Battuta menggambarkan sosok Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan istana yang disusun dan diatur secara India dan patinya bergelar amir, dan juga terdapat pelabuhan penting. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transitop. Sultanah I adalah janda Sultan Zain al-Abidin. Baginda mangkat pada hari Senin 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makamnya terbuat dari batu pualam dan merupakan makam yang terindah pahatannya di Pulau Sumatera. Makam Sunan Gresik di Jawa Timur menyerupai makam sultanah ini. Snok Horkonce berpendapat bahwa sultanah ini bernama Bahiyah. Berikut ini adalah penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang bertarikh 696 atau 1297 Masehi. Berikut adalah peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Uang yang dipergunakan untuk berdagang, penulisan hikayat Raja Pasai, dan batu nisan Merasilu Sultan Malik As-Saleh.